Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kita update mengenai kasus dari Teng Monida. Nah, di video kali ini kita akan bahas adalah keterangan dari Ibu Panida dan juga pengacaranya, pengacara Decha ya, yang kemarin di tanggal 8 April 2022 datang ke kantor kepolisian Ontaburi sekitar sore hari, sekitar jam 5 sore, dan menyampaikan beberapa hal yang sangat menarik. Ini terkait dengan beberapa chat dan juga foto-foto yang telah dihapus oleh Gatik di handphonenya dia dan juga Teng Mo, serta saksi yang lainnya. Semuanya itu tercatat menghapus beberapa data yang ada di handphonenya. Data, pada saat kita ngomong data, artinya nggak melulu tentang picture atau video ya, tapi juga mengenai chat di berbagai aplikasinya. Tapi sebenarnya gini, sebelum kita bahas ada apa aja di sini, aku sempat ngobrol dengan salah satu temanku yang juga ahli di bidang BTS ya. Dia mengatakan bahwa untuk mengetahui memulihkan data-data, baik itu foto, percakapan, atau apapun di handphone tersebut yang berhubungan dengan internet provider, itu masih bisa dikembalikan. Misalnya kalau keterangan dari Ibu Panida dan juga pengacara Decha, mereka heran kenapa kok ada beberapa chat yang dihapus oleh kelima saksi yang bersama Teng Mo malam hari itu. Apa yang dihapus? Nah, kalau ditanyakan oleh sejumlah wartawan, sekarang gimana? Apakah sudah berhasil dipulihkan? Apakah bisa atau tidak? Jawabannya, aku 99% yakin ini masih sangat bisa dipulihkan. Keterangan dari sejumlah pakar dan juga temanku yang kuhubungi, ternyata kalau di handphone, data-data terutama chat ya seperti itu bisa dipulihkan dengan berbagai macam cara, tapi membutuhkan surat izin dari kepolisian ataupun juga lembaga yang berwenang. Dan kalau nggak salah, maksimal aku lupa ya, antara 60 atau 90 hari atau 80 hari, tapi paling tidak minimal itu 60 hari setelah kejadian itu diambil datanya atau percakapannya, itu biasanya masih bisa dipulihkan kembali yang sudah dihapus teman-teman. Jadi ada cloud lah yang menyimpan secara teknis, tapi paling tidak setelah 60 hari chat yang telah terhapus itu masih bisa dipulihkan kembali. Tapi memang semakin lama akan semakin sulit, tapi kalau sudah lebih dari 60 atau 90 hari, itu biasanya sudah hilang sama sekali, sudah tidak bisa lagi dipulihkan dengan berbagai macam cara, karena provider juga punya batas maksimum penyimpanan data-datanya. Dan ini memang biasanya dibutuhkan surat izin yang cukup kuat ya. Levelnya bisa kalau di Indonesia mulai dari Polsek. Kalau Polsek kayaknya nggak sih, minimal sih Polda ya, Polda sampai ke Mabes Polri itu adalah surat yang harus dibutuhkan. Nah kemarin Ibu Panida dan juga pengacara Decha mengatakan foto-foto yang dihapus oleh Gatik dalam proses pemulihan. Ini untuk foto-fotonya aja. Kalau untuk foto-fotonya aku kurang begitu paham apakah ini masih bisa dipulihkan, tapi setahu aku harusnya jauh lebih mudah dibandingkan dengan provider ya. Karena logikanya pada saat foto-foto tersebut mau dipulihkan, asalkan handphonenya masih ada, itu masih bisa di-track kembali. Tapi kalau yang lebih sulit menurut aku adalah chat percakapan yang telah dihapus dari kelima saksi tersebut, karena membutuhkan surat izin, itu yang sulitnya dan butuh birokrasi yang cukup banyak. Nah, dari 140 saksi yang diperiksa dengan 1000 halaman, ini adalah berkas-berkas yang dibawa oleh pengacara Decha dan juga Ibu Panida kemarin. Aku juga menyimpulkan ada sesuatu hal yang kita baca masyarakat Thailand. Apa itu? Awalnya kan Ibu Panida kesannya sudah melegowo, apa sih namanya itu bahasa Indonesia itu legowo ya, yang ya ikhlas nggak marah lah gitu. Tapi kemarin aku lihat dari ekspresinya dan juga pernyataannya itu terkesan kayak menyimpan kemarahan kepada kelima saksi tersebut. Tapi kemarahan ini bukanlah kali pertama media Thailand tuh melihatnya. Di hari pertama, kedua, ketiga setelah Teng Mo tenggelam di tanggal 24 Februari tersebut, itu kan kita melihat ada adegan di mana para saksi meminta maaf, tapi Ibu Panida itu masih marah-marah seperti itu. Marah yang aku lihat saat itu berbeda dengan marah pada saat Ibu Panida mengatakan keterangan ini. Kalau marah yang pada saat yang lama, itu kan marahnya kayak ya seorang ibu kehilangan anaknya, sedih campur aduk. Tapi kok marah sekarang kayaknya marah yang nggak tulus ya. Masyarakat Thailand menilai marah ini karena uang 30 juta baht. Agak susah ngomongnya sih, ini agak nyinyir ya, tapi ya inilah faktanya. Jadi uang 30 juta baht yang belum diberikan oleh Por dan juga Robert yang telah dijanjikan. Padahal kita tahu Ibu Panida sekitar semingguan lalu itu sudah nagih gitu. Paling nggak kasih dulu 10 juta baht lah ya. 10 juta baht itu ya kali aja dengan 500 rupiah lah. Berarti berapa? Sekitar 5 miliar rupiah ya? Gitu nggak sih? Ya kurang lebih segitulah, pokoknya miliaran lah intinya.
Terus juga itu yang menjadi perdebatan di masyarakat Thailand, marahnya yakin marah karena menuntut keadilan atau menuntut uang yang belum diberikan. Itu juga aneh. Atau juga ada dugaan ini teman-teman, mengenai uang asuransi. Kita juga sudah tahu semingguan yang lalu Ibu Panida tuh sudah datang ke kantor kepolisian Nontaburi untuk minta surat sertifikat kematian Tengmo yang dibutuhkan untuk mengklaim asuransi jiwanya Tengmo Nida yang memang atas namanya itu untuk si Esther ya, anak angkatnya Tengmo yang merupakan anak kandung dari Gatik. Dan setahu aku sampai saat ini Esther itu secara hukum masih atas anaknya adalah anak Gatik ya, secara hukum di atas materainya masih anaknya Gatik. Dan setahu aku juga kalau anak masih di bawah 18 tahun, apapun yang dia dapatkan uangnya mau nggak mau semuanya harus dikelola oleh ibu kandungnya, which is adalah Gatik. Masyarakat juga menilai apa jangan-jangan ini ada kekesalan juga, walaupun Ibu Tengmo sudah mengatakan ya pada saat press conference mengenai isu ini bahwa uang yang ditinggalkan Tengmo untuk Esther nilainya itu nggak banyak sih sebenarnya, sekitar 1 jutaan baht ya, sekitar 500 jutaan rupiah aja, nggak banyak. Kenapa aku bilang? Karena kan ini untuk biaya pendidikannya Esther, itu yang memang dikatakan juga sama Ibu Panida ya, 500 jutaan itu menurut aku juga uang dikit lah untuk biaya pendidikannya si Esther kan ya, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, yang which is itu adalah goalnya dari Tengmo Nida. Tapi apakah ini juga salah satu hal yang ngebuat Ibu Panida marah gitu, emosi gitu, kembali menuntut Gatik? Apakah Gatik ada deal-dealannya di balik layar yang sepertinya tidak sesuai keinginan Ibu Panida? Ini juga ada kemungkinan ke sana teman-teman. Nah, yang jadi kita bahas berikutnya adalah mengenai chat yang dihapus dan juga foto-foto yang dihapus dari handphone kelima saksi tersebut. Apa ya kira-kira yang dihapus itu? Kenapa harus dihapus juga? Kalau chat, apakah ini dugaannya adalah data-data pada saat si Gatik atau yang lainnya berkomunikasi untuk ada adegan, bukan adegan namanya apa istilahnya itu, kayak conversation untuk transaction atau transaksi. Karena kan isu mengenai VIP itu kayaknya semakin lama semakin terang ya. Kemarin kan kepolisian senior sudah membawa berkas-berkas yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya tentang apa aja, kenapa dia yakin ada 2 orang VIP tersebut, dan dugaannya bahwa salah satu nomor tersebut adalah nomor miliknya dari POR ya, dan satu lagi adalah milik orang lain yang masih belum diketahui. Apakah jangan-jangan ini adalah salah satu indikasi bahwa ada transaksi di situ yang ingin memakan Tengmo? Tengmo itu semangka teman. Jadi kadang aku kalau ngomong Tengmo ingetnya semangka aja. Jadi ada indikasi mau memakan semangka gitu ya. So you know what I mean, to make it soften. Jadi ada indikasi bahwa ada memang beneran ada orang yang berusaha untuk memakan Tengmo malam hari itu. Tapi apa yang menyebabkan semua ini menjadi musibah besar bagi mereka? Apa yang menyebabkan semua itu? Apakah ada hubungannya atau enggak ya? Terus juga Ibu Panida dan pengacaranya juga menekankan, saya mengkategorikan kegiatan yang dilakukan kelima saksi tersebut, menghapus hal-hal tadi tersebut, itu dikategorikan sebagai penghilangan barang bukti. Ya, aku juga setuju, itu juga termasuk salah satu penghilangan barang bukti, tapi secara pribadi. Tapi kalau secara hukum, apakah ini maksud penghilangan barang bukti? Ya tentunya harus dilihat pasal-pasalnya, karena yang namanya hukum kan tidak melulu mengenai keyakinan ya, tapi juga harus diterjemahkan dari pasal-pasalnya apa aja dan sebagainya. Terus juga karena proses yang panjang ini ngebuat Ibu Panida itu kan mendapatkan serangan dari masyarakat internet. Kemarahan yang terlihat pada saat Ibu Panida melakukan konferensi pers, apakah juga jangan-jangan efek dari karena sering dibully sama netizen Thailand? Kita ngomongnya Thailand aja ya, karena netizen Thailand tuh cukup frontal loh teman-teman. Mungkin kalian melihatnya, wah netizen Thailand tuh nggak ada apa-apa dibandingin Indonesia. Kita kan sudah, you know what I mean ya, dikategorikan sebagai yang paling kasar se-Asia atau sedunia. Well, it's another story, tapi menurut aku netizen di Thailand juga sama ya, banyak yang vokal. Mereka dengan tidak segan-segan membuat meme, sudah aku bahas, ada banyak foto-foto meme tentang Ibu Panida, dan juga pernyataan-pernyataan yang secara frontal dikatakan
berantakan, dikatakan Ibu Panida matre dan sebagainya. So, ini juga salah satu indikasi kenapa kemarahan itu mungkin udah nggak lagi seperti yang pertama, karena sudah akumulasi. Karena kalau aku melihat trennya, sebenarnya di awal pada saat kasus ini muncul ya, Teng Monida tenggelam, kemudian ada drama-drama itu, masih banyak loh masyarakat Thailand tuh yang simpati dengan Ibu Panida, kasihan dan sebagainya. Tapi ini semua berbalik arah pada saat Ibu Panida meminta 30 juta baht dan menjelaskan kenapa angka itu muncul ya. Karena Tengmo setiap 1 tahun at least kalau satu sinetron menghasilkan 1 juta baht, kalau life expectancy-nya Tengmo itu 30 tahun lagi, at least ada 30 juta baht yang akan dihasilkan. Nah, dari situlah mulai trendingnya itu yang trennya ya, menghina Ibu Panida, mencemooh, kehilangan simpati, itu semakin naik terus itu. Nah, dari situ adalah titik mula di mana banyak orang Thailand yang sudah tidak lagi respect dengan Ibu Panida. Menurut aku juga ya agak susah ya buat dikontrol karena itu kan sesuatu hal yang setiap orang punya pola pikirnya masing-masing dan aku cenderung setuju ya. Aku juga melihat ada beberapa orang yang aku kenal ya memiliki kasus permasalahan kemalangan, bahkan kecelakaan gitu ya. Ada temanku yang dia ini tidak mau mengambil uang sama sekali yang diberikan oleh seseorang untuk karena sudah menyebabkan kecelakaan anaknya, uangnya 100% diberikan ke panti asuhan. Yang which is, I'm fine, everyone has different opinion, tapi dengan Ibu Panida seperti ini sih agak sedikit sulit ya buat aku supportnya. Well, terus juga yang terakhir adalah mengenai pengacara Tam. Pengacara Tam ingatkan pengacara T, jangan mau dimanfaatkan oleh Bang Jack karena risikonya tinggi. Ini mengenai isu yang kain putih yang ditemukan oleh Bang Jack. Aku sudah sangat konfirmasi sekali itu adalah kebohongan, karena kenapa kok kayaknya dibawa ke Amerika Serikat, katanya akan memunculkan data-data. Secara kebutuhan laboratorium aja nggak mungkin muncul itu punya Tengmo atau bukan, karena harus dibutuhkan data DNA pembandingnya. Pada saat sudah diketahui itu DNA apa, ya harus dicocok-cocokkan dengan Tengmo DNA-nya, dan dia nggak punya data pembandingnya. Dari mana data pembandingnya? Nggak ada kan? So, makanya aku bilang agak konfirmasi, aku yakin itu adalah kebohongan. Kalau si Bang Jack ini masih terus duet bareng sama pengacara T, aku sih khawatir juga pengacara T cuma dimanfaatkan aja, dan kemungkinan besar secara hukum pengacara T sangat mudah sekali dipatahkan dan dituntut oleh pengacara Decha, which is pengacara official dari Ibu Panida. Interesting ya, kasusnya semakin lama banyak intrik, banyak drama, tapi kita bisa membedakan mana yang kira-kira ini adalah kekuatan hukum atau yang kira-kira ini hanya sekedar asumsi aja. I think that's all yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan follow Instagramku di Anjas di Thailand, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Khop Pun Krap. Thank you very much.